Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, kita bertemu dalam mata kuliah kebudayaan Minangkabau. Kali ini saya akan bicarakan tentang kebudayaan dan masyarakat. Apa yang saya maksudkan dengan materi ini? Maksudnya ini sebuah pengantar kebudayaan untuk memahami kebudayaan Minangkabau yang nanti akan kita urai dalam materi-materi yang sudah kita susun secara sistematis sesuai dengan urut yang dibuat oleh penyusun silabus kebudayaan Minangkabau. Bagi sebagian orang mengatakan belajar kebudayaan ini sulit sekali karena ya, apa yang mau dipelajari di kebudayaan ini? Melihat kebudayaan sebagai sebuah bentuk yang abstrak, hasilnya pun ketika orang membahas kebudayaan sepertinya memberikan kesan kebudayaan ini spekulatif, ya suka-suka orang yang membahasnya. Tapi begitulah, karena mengapa mereka mengatakan demikian? Disebabkan mereka tidak mempelajari kebudayaan secara teoritis, tidak mempelajari kebudayaan dengan ilmu kebudayaan, tidak mempelajari kebudayaan dengan ilmu-ilmu bantu yang ada dalam mengkaji kebudayaan. Itu saja. Makanya mereka bingung. Nah, supaya tidak bingung, maka belajar ilmu kebudayaan. Nah, fungsi ilmu dan teori-teori yang ada di dalamnya adalah sebagai alat bantu kita untuk melihat kebudayaan. Ya. Saya tidak akan bahas dulu tentang apa itu kebudayaan, pengertian kebudayaan dan segala macamnya. Itu bisa nanti Anda baca sendiri. Ada banyak pengertian, ada banyak definisi yang ditawarkan oleh para ahli. Saya ingin memberikan sesuatu yang sekira-kira dapat Anda gunakan untuk memahami teori-teori yang ditulis dalam buku-buku teori-teori kebudayaan. Baik, pertama saya ingin ajak Anda menyadari bahwa membicarakan kebudayaan tak bisa lepas dari membicarakan masyarakat. Satu, catat dulu. Membicarakan kebudayaan tak bisa lepas dari membicarakan masyarakat. Kebudayaan, masyarakat. Satu. Kemudian yang kedua, karena apa yang saya katakan di awal tadi, kebudayaan dan masyarakat itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dia merupakan satu kesatuan yang utuh. Dia akan bernilai, mata uang bernilai ketika kedua sisinya mempunyai informasi, mempunyai simbol-simbol yang disepakati sebagai sebuah aspek legal untuk menyatakan uang ini bernilai dan berlaku. Jadi kalau membicarakan kebudayaan tidak bicarakan masyarakat, berarti tidak laku. Masa ya membicarakan kebudayaan teorinya saja kemudian praktiknya tidak ada. Itu masyarakat tempat mempraktekkan kebudayaan tidak ada. Masyarakat tempat berlakunya kebudayaan tidak ada. Masyarakat yang notabene adalah pencipta kebudayaan dan pengamal kebudayaan tidak dibahas.
nonsen. Jadi kebudayaan dan masyarakat adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa kita bicarakan satu saja, tapi harus dibicarakan dua-duanya secara bersamaan. Membelanjakan uang 1.000 perak yang koin itu kan tidak bisa dibelanjakan satu saja, potong kemudian belanjakan bagian ini dulu, tidak bisa, harus utuh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, syarat kita mempelajari kebudayaan, sebelum membahas kebudayaan kita harus membahas dulu tentang apa yang dimaksud dengan masyarakat. Oke, catat ada 3. Pertama, membicarakan kebudayaan tidak lepas dari membicarakan masyarakat. 2, kebudayaan dan masyarakat ibarat dua sisi mata uang yang harus kita belanjakan secara bersamaan, harus kita bicarakan secara bersamaan. Kemudian yang ketiga, nah ini kaidah mempelajari ilmu yang ketiga ini. Sebelum membahas kebudayaan, kita harus membahas dulu tentang apa yang dimaksud dengan masyarakat.